Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu hingga sampai pada saat ini kami boleh dapat beribadah bersama-sama. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kali ini. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, semua dalam keadaan yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita kuduskan dengan mengaku dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari masuk dalam pelataran Tuhan dengan bersorak-sorai serta bersuka, sebab kebaikannya sekarang dan selama-lamanya. Sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudaraku, marilah bersama-sama kita membuka Alkitab kita dan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima yang demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita pujikan pujian kesanggupan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang
bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermaksud bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerangi kita dan mengajarkan kita sehingga kita mengerti firman Tuhan dan dapat melaksanakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Kau perkenankan kami pada saat ini berkesempatan untuk kebaktian di mana kami berada pada minggu terakhir di bulan ataupun minggu-minggu liturgi dalam tahun liturgi. Dan saat ini kami berada pada hari raya Kristus Raja semesta alam. Kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Terangilah kami untuk mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan bagian dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45. Cukup panjang bacaan kita pada saat ini. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 45 demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab, dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berada pada hari Minggu, di mana dalam kalender gerejawi, dalam tahun liturgi, minggu ini sebagai minggu yang khusus. Karena ini adalah hari Minggu terakhir dalam kalender gerejawi dalam tahun liturgi, yaitu Minggu sebagai hari raya Kristus Raja semesta alam, atau lebih panjang lazim juga disebut hari ini sebagai hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tahun liturgi itu dimulai dari masa Advent. Advent itu artinya kedatangan, sehingga menunggu kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Kemudian berlangsung terus dan berakhir pada hari Raya Kristus Raja semesta alam.
saat ini. Sehingga minggu depan itu berarti kita sudah masuk lagi pada tahun liturgi baru yang dimulai pada minggu Advent, minggu Advent pertama. Sehingga minggu depan itu adalah minggu Advent pertama. Itu awal dari tahun liturgi atau mulainya tahun liturgi. Dan saat ini minggu ini adalah minggu terakhir. Ketika minggu terakhir, kenapa temanya Yesus sebagai Raja semesta alam? Kristus sebagai Raja semesta alam, karena Dia pada akhirnya akan menjadi hakim yang menguasai semesta alam. Itulah makanya disebut Kristus Raja semesta alam. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi adalah bagaimana kita menghayati ketika Kristus sebagai hakim, sebagai Raja yang berkuasa. Ketika akhir zaman nantinya, menjadi hakim untuk menentukan mana sebagai orang yang diperkenan oleh Dia, mana sebagai orang yang tidak diperkenan oleh Dia. Digambarkan bahwa nanti akan memisahkan orang-orang sebagaimana memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanannya, kambing di sebelah kirinya. Domba mendapatkan anugerah, kambing mendapatkan hukuman. Bedanya domba dan kambing apa toh? Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, domba secara umum kita tahu bahwa domba itu dia memiliki bulu yang tebal, sehingga ketika bulu tebal itu ada pada dirinya, bulu itu seringkali dimanfaatkan. Bulu itu dipotong, diambil tanpa membunuh atau tanpa domba itu harus dibunuh. Sehingga hidup domba itu berguna, menghasilkan buah. Beda dengan kambing. Kambing itu tidak ada bulunya, bulunya tipis gitu. Sehingga bulunya tidak bisa dimanfaatkan. Dan dia bisa dimanfaatkan dagingnya. Oleh karena itu, dia berguna ketika dia harus dibunuh terlebih dahulu, sehingga kemudian diambil dagingnya, mati. Bukan begitu milik Kristus. Milik Kristus harus ketika hidup ini berbuah, berguna. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Yang diungkapkan dalam berbuah bagi sesama. Oleh karena itu dikatakan di sana, orang yang diperkenan Tuhan itu adalah ketika Tuhan Yesus, dikatakan di sana, ketika Tuhan Yesus lapar, memberi makan. Ketika Tuhan Yesus sakit, melawat, mengobati. Ketika Tuhan Yesus di penjara, Dia melawat. Ketika Tuhan Yesus perlu pakaian karena telanjang, memberi pakaian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang itu kapan aku pernah berjumpa Tuhan Yesus lapar, sakit, nggak pernah bertemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, ketika kamu menemui orang yang paling hina ini dan kamu melayaninya, kamu melayani aku. Ketika kamu melihat orang hina, kamu bersikap baik dan benar padanya,
kamu membuat dia damai sejahtera, kamu berbuat itu untuk aku. Sebaliknya ketika kamu tidak melakukannya, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus ada pada hidup kita. Hidup kita harus berbuah, jangan menunggu matinya seperti kambing, tapi seperti domba. Waktu hidup pun mempersembahkan untuk Tuhan, berguna. Ada sesuatu yang bisa diberikan ketika hidup. Karena kita ini sebetulnya mendapatkan hidup dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja itu. Sehingga hidup kita bukan untuk kita sendiri, tapi untuk sesama. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita ketika melakukan sesuatu kebaikan untuk sesama, sesuatu yang benar untuk sesama, itu untuk Tuhan Yesus. Melakukannya untuk Tuhan Yesus. Sebaliknya kalau kita berlaku tidak baik bagi orang lain, berlaku tidak benar bagi sesama, itu berarti kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kalau kita mengasihi sesama, itu kita berarti mengasihi Tuhan Yesus. Tapi hati-hati, kalau kita membenci sesama, hati-hati, bisa-bisa itu berarti membenci Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hidup kita di dunia ini, itu adalah bagian bagaimana kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Ketika kita membaca tadi, Tuhan Yesus akan melihat ketika orang tidak melakukannya, dia mendapat hukuman. Pertanyaannya, apakah ada orang di dunia ini yang sempurna melakukan perintah Tuhan itu? Ketika ada orang yang memerlukan, terus dia memberikan dan selalu memberikan. Tidak pernah, tidak. Adakah yang sempurna? Saya yakin tidak ada. Loh kalau begitu semua berarti dapat hukuman. Disinilah kasih Allah di dalam Kristus. Kristus sebagai Raja bukan hanya menghukum tetapi juga mengasihi. Justru di sini ayat ini mengingatkan kita bahwa kita bukan seberapa kita bisa melakukan, tapi bagaimana komitmen, niat untuk melakukan itu dan kita wujudkan. Kalau gagal, bertobat, kemudian melakukan perintah Kristus. Jangan sampai kita sombong dengan kekuatan kita bisa. Tetapi juga jangan kita berkecil hati. Wah, siapa yang bisa melakukan dengan sempurna lengkap? Jadi kalau aku tidak bisa melakukan, ya aku kan manusia, jadi wajar. Tidak wajar. Kenapa? Di dalam Kristus kita sudah dikaruniai kuasa. Dan kita didukung oleh Sang Raja itu. Masalahnya sekarang kita mau atau tidak. Mau dan kemudian gagal, beda dengan tidak punya komitmen, tidak melakukan. Ya kalau tidak melakukan mungkin malah tidak gagal karena tidak melakukan. Melakukan gagal, melakukan lagi. Lakukan lagi. Karena Dia berkuasa atas kita sebagai Raja dan hidup kita, mari kita hidup untuk Sang Raja. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sebagai hakim tentu adil, tapi Dia juga peduli terhadap kita, peduli terhadap kelemahan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus Sang Raja semesta alam, Dia yang adil itu juga penuh dengan perhatian dan kasih. Dia peduli terhadap kita dan mari
kita berserah diri kepadanya untuk mengungkapkan hidup kita dan mewujud nyatakan apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang adil dan peduli. Selamat Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja alam semesta. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar. Berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita persembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Sebagai nas dasar persembahan kita terambil dari kitab Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita, tiada terukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita.
Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari ini, di mana kami pada minggu terakhir, pada tahun liturgi, di hari Minggu, hari raya Kristus, Raja semesta alam, Engkau perkenankan kami mengadakan kebaktian, mendengarkan firman-Mu, dan Engkau mengingatkan kami untuk kami senantiasa melayani Engkau melalui ungkapan kasih dan pelayanan kami kepada sesama. Oleh karena itu Tuhan, perlengkapilah kami untuk kehidupan di dalam Engkau. Ketika saat ini kami menyadari kelemahan kami mengakui Tuhan banyak hal belum kami lakukan, dan terangilah hidup kami, kuatkanlah niat kami untuk memperbarui hidup kami, untuk hidup melayani Engkau melalui pelayanan kami kepada sesama, mengasihi Engkau melalui kasih kami kepada sesama, dan biarlah hidup kami berguna untuk Engkau dengan menyatakannya berguna bagi sesama. Bapa di surga, pada saat ini kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, sakit apapun. Juga bagi yang saat ini telah lanjut usia atau yang hidup di adiuso. Berkatilah agar mereka senantiasa Kau karuniai kekuatan dan menerima kekuatan jiwa raga mereka daripada-Mu, sehingga meskipun dalam kelemahan raga tapi merasakan senantiasa kehadiran-Mu Tuhan, merasakan kesukacitaan karena Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan Engkau tetap bersama mereka dalam kasih-Mu. Dan saudara-saudara kami itu pun tetap hidup di dalam kasih dan bahkan ungkapan kasih kepada sesama. Dan dengan pertolongan-Mu kami percaya kesehatannya semakin membaik. Keluarga yang melayani mendampingi, berkatilah juga Tuhan, karuniailah kesabaran, karuniailah kasih-Mu, sehingga terungkap di dalam keluarga. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita kelemahan raga karena sakit yang diakibatkan virus corona. Berkatilah untuk dikuatkan, untuk merasakan pemulihan dari-Mu. Berkatilah saudara kami yang melayani di garda depan, para dokter, perawat, penyedia sarana-sarana untuk perawatan dan pengobatan bagi pasien, dan juga para relawan, bersama dengan aparat, pemerintah, dan seluruh rakyat, seluruh warga negara, mengatasi pandemi saat ini. Berkatilah juga Tuhan proses pengadaan vaksin untuk dapat berjalan dengan baik dan segera kami dapat merasakan buahnya untuk menanggulangi korban yang semakin bertambah dan juga mengatasi pandemi saat ini. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja dalam segala kegiatannya, baik kegiatan-kegiatan peribadahan secara offline maupun online, sebagaimana GKJ Dayu saat ini, juga kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan aktivitas bersama dengan masyarakat di lingkup sosial
masyarakatan dan juga memberikan bantuan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkatilah untuk semakin berbuah dalam nama-Mu. Berkatilah para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga pemimpin di daerah-daerah, sampai saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT. Untuk Kau karunia hikmat, Kau sertai, Kau berkati, mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Bapa di sorga, kami saat ini juga ingat saudara-saudara kami, khususnya di sekitar Gunung Merapi, yang juga tentunya merasakan kekhawatiran dengan aktivitas Gunung Merapi. Engkau berkati Tuhan mereka untuk juga mendapatkan pertolongan-Mu, keselamatan, dan juga Engkau berkati dengan ketentraman dalam hidupnya. Juga saudara-saudara kami yang bertugas di dalam pemantauan Gunung Merapi, aparat bersama pemerintah dan relawan juga bersama dengan saudara-saudara kami yang memberikan perhatian dan kasih pertolongan. Berkatilah untuk semua dapat bekerja dengan baik untuk memberikan pertolongan dan mendatangkan keselamatan dari-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, kami boleh sampai kepada akhir tahun liturgi saat ini, dan kalau kami akan masuk di tahun yang baru, mulai minggu depan, di minggu Advent, berkatilah untuk kami boleh berefleksi, berevaluasi, dan mengungkapkan kehidupan baru di waktu-waktu mendatang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini, juga persembahan-persembahan waktu-waktu lalu yang belum kami kumpulkan. Berkatilah sehingga benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup, khususnya melalui pelayanan jemaat-Mu ini dalam nama-Mu, mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini kepada-Mu, hanya karena kasih-Mu yang terungkap di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita telah usai. Mari kita wujudkan rasa syukur kepada Tuhan atas keadilan dan kepeduliannya atas kita dengan menjadi garam dan terang di sekeliling kita.
untuk setia sampai selamanya. Utusku jadi saksimu, memberitakan kabar kebenaran, beriku kekuatan, oh Tuhanku, ku kan berkarya demi nama-Mu. Jadikan aku jadikan aku terang dunia yang terus bersinar dan tak akan pudar, karena ku yakin Tuhan kuatkan ku. Jadikan aku jadikan aku terang dunia yang terus bersinar dan tak akan pudar, karena ku yakin Tuhan kuatkan ku. Banyak hal yang kami pahami, namun ku tetap tegar dan terus melangkah. Walau hujan badai menerjang, dalam susah dan lelah, Tuhanlah kekuatanku. Jadikan aku jadikan aku terang dunia yang terus bersinar dan tak akan pudar, karena ku yakin Tuhan. Jadikan aku jadikan aku terang dunia yang terus bersinar dan tak akan pudar, karena ku yakin Tuhan kuatkanku. Karena ku yakin Tuhan kuatkanku. Karena ku yakin Tuhan kuatkanku. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan ibadah kita ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa mengingat bahwa kita mempunyai Raja yang harus kita ikuti, kita taati, dan kita hidup di dalam kuasa-Nya. Kuasa Sang Raja, Tuhan Yesus Kristus, dan Dia menyatakan dirinya di dalam kehidupan sesama kita yang kita pandang hina, dan itu harus kita layani, karena itulah melayani Dia, Sang Raja. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bila serta Tuhan